Halo, berjumpa kembali bersama saya Mr. Delta Hutagalung STH. Kali ini kita akan belajar prakarya bab 1 tentang kerajinan serat. Kita melihat di dalam slide ini ada peta materi kerajinan serat tentang pengertian serat, jenis dan karakteristik serat, pengolahan bahan serat, teknik dasar kerajinan bahan serat, dan proses produksi. Dan kita juga akan membahas pada saat ini yaitu pengertian serat alam. Apa itu serat alam? Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Serat juga digunakan sebagai bahan baku tekstil. Serat sebagai bahan baku tekstil adalah serat-serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Kita bisa melihat di gambar ini ada 3 gambar yaitu bahan serat yang berasal dari alam. Nah, yang kedua adalah jenis dan karakteristik bahan serat, yaitu bahan dari tumbuhan dan hewan. Nah, kita melihat serat dari tumbuhan. Serat yang digunakan sebagai bahan baku tekstil memiliki persyaratan, diantaranya adalah kuat, tahan lama, bentuknya tetap, permukaan yang halus, ataupun terstruktur sesuai persyaratan produk. Nah, adapun serat dari tumbuhan ini ada serat dari biji. Nah, tumbuhan memiliki biji beraneka ragam. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contohnya adalah biji dari pohon kapas dan kapuk. Kita bisa melihat ini pohon kapuk, ya, atau disebut dengan kapas. Nah, yang kedua, adapun serat dari tumbuhan adalah serat dari batang. Setiap tumbuhan memiliki batang. Struktur batang yang dihasilkan tumbuhan tentunya tidak sama satu dengan yang lain. Jenis batang yang menghasilkan serat alam berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Apa itu tanaman berkambium? Tanaman berkambium adalah ciri utama dari jenis tumbuhan dikotil yang memiliki batang berkayu dan bercabang. Sedangkan tanaman tidak berkambium dari jenis tumbuhan monokotil yang memiliki batang tidak berkayu dan batangnya tidak bercabang. Contohnya adalah batang pohon anggrek, melinjo, mahkota dewa, beringin, mangga, apel, dan lain-lain. Nah, kita bisa melihat di sini ada gambar serat batang anggrek, serat batang melinjo, ya, dan juga serat batang mahkota dewa serta serat batang beringin. Nah, adapun yang ketiga adalah serat dari tumbuhan. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat daunnya tidaklah banyak. Namun, banyak orang memanfaatkan serat dari daun sebagai bahan baku produk tekstil. Contoh serat daun mendong atau purun tikus, daun nanas, daun pandan, berduri, dan juga daun eceng gondok. Nah, ini ada gambar yaitu serat daun mendong atau serat daun nanas dan juga serat daun pandan berduri. Dan yang keempat, serat dari tumbuhan adalah serat dari buah. Nah, tumbuhan yang memiliki buah sangat banyak dan beragam. Namun, yang menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi bahan serat alam tidaklah banyak. Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah.
Sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Nah, sering sekali orang menggunakan bahan serabut kelapa ini untuk cuci piring ya. Tetapi kita bisa melihat ini ada gambar yaitu sabut kelapa. Nah, ini seratnya ya. Baru dijadikan menjadi ini yaitu keset kaki ya. Nah, sabut buah kelapa memiliki banyak manfaat. Itulah yaitu serat dari tumbuhan. Nah, sedangkan yang kedua serat dari hewan. Kita bisa melihat bahwa serat yang berasal dari hewan itu memiliki tekstur yang lembut dan halus. Sifat serat hewan menghangatkan sehingga orang-orang yang tinggal di daerah musim dingin sangat memanfaatkan serat ini. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil diantaranya stapel dan filamel. Ya, apa itu stapel? Ada yang tahu? Nah, stapel ini adalah serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya domba, alpaka, unta, kasmer, mohair, kelinci, dan vikuna. Nah, rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. Kita melihat gambar berikut ini. Ini ada gambar apa? Ayo. Nah, gambar yang pertama adalah gambar domba. Sedangkan gambar kedua adalah alpaka. Yang ketiga adalah serat bulunya. Nah, itu yang pertama dari serat dari hewan. Sedangkan yang kedua serat dari hewan itu adalah serat dari filamen. Nah, filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Bisa juga kita akan lihat lagi yaitu gambar berikut. Nah, gambar yang pertama adalah gambar kepompong ya. Dan yang kedua adalah ulat sutra. Gambar yang ketiga ini adalah serat kepompong ulat sutra. Nah, bagian yang ketiga yang akan kita bahas adalah C, pengolahan bahan serat. Nah, sebelum membuat produk kerajinan, tentunya pengrajin harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil. Proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Kita akan melihat langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, pemintal benang. Pemintal benang dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benangnya yang disebut pemintal. Nah, ini gambarnya. Ya. Nah, berikutnya yaitu yang kedua, penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal tadi akan digulung menggunakan alat penggulung benang atau manual. Kita bisa melihat ini menggunakan alat dan ini yang manual. Sedangkan pengolahan bahan serat langkah-langkahnya yang ketiga adalah pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya, benang dikeringkan. Nah, kalau sudah dicelupkan benang tersebut, ya seperti gambar ini,
dia akan memperoleh warna, terserah warna yang mana yang mau kita perlukan ya. Setelah itu baru dijemur. Nah, yang keempat adalah penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Ini kita bisa melihat yaitu gambar menenun ya. Nah, ini. Lalu bagaimana yang keempat? Proses produksi kerajinan bahan serat. Teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Adapun teknik yang digunakan sangat beragam, ya. Di dalamnya ada keterampilan kerajinan tekstil yang dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan ikat celup, makrame, dan tapestri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menenun. Nah, menenun menggunakan alat spanram ya, atau bingkai yang direntang benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang tenunan. Ini gambarnya ya, gambar teknik menenun dalam pembuatan tapestri. Ini yang kedua juga ya. Nah, kita melihat dalam proses produksi kerajinan bahan serat yang kedua adalah menjahit. Siapa yang pernah menjahit di sini? Ya, menjahit itu adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Bisa dengan cara manual atau bisa juga dengan mesin jahit. Nah, ya, seperti gambar berikut. Yang pertama gambar yang menggunakan alat mesin jahit. Sedangkan yang kedua adalah menggunakan yaitu manual ya. Nah, sedangkan yang ketiga adalah mengikat. Nah, mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Nah, ikatan juga dapat berupa simpul ataupun pola warna. Kita bisa melihat gambar bagaimana mengikat kain untuk produk tie-dye ya, yang mengikat tali untuk produk makrame. Nah, jadi itu saja yang kita bahas hari ini, yaitu mengenai pengertian serat alam, jenis dan karakteristik bahan serat, dan juga pengolahan bahan serat dan proses produksi kerajinan bahan serat. Nah, sampai jumpa pertemuan berikutnya ya. Adapun pertemuan berikutnya kita akan membahas yaitu produk dan proses kerajinan bahan serat yang di dalamnya adalah produk kerajinan serat tumbuhan, produk kerajinan serat hewan, dan kemasan produk kerajinan bahan serat, serta contoh proyek kerajinan bahan serat. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, kiranya dapat kita pahami, dan jika ada pertanyaan boleh nanti ditanyakan serta kita akan diskusikan bersama. Walaupun kita belajar secara online, namun kita tetap semangat, dan ketika kita semangat belajar, maka ilmu kita tidak sia-sia. Dan kita berdoa supaya masa pandemik ini cepat berlalu, kita boleh langsung bertemu, bertatap muka di sekolah. Demikian, terima kasih, salam sehat,
Salam pendidikan.